Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Mahasiswi PGSD Universitas Lampung jadi korban tabrak lari hingga meninggal. Kecelakaan lalu lintas tabrak lari terjadi di Desa Rejo Mulyo, Jati Agung, Lampung Selatan, menyebabkan satu pengendara motor tewas di tempat kejadian pada Kamis 20 Oktober 2022 sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Adapun pengendara motor yang tewas bernama Okta Mirnawati, mahasiswi jurusan PGSD Universitas Lampung yang kampusnya berada di Kota Metro. Korban beralamatkan di Jalan Sisingamaraja, Kota Bandar Lampung. Pada saat kejadian, Okta mengendarai motor Suzuki Next dengan nomor polisi BE2163 ABR dan berboncengan dengan rekannya. Pada insiden tersebut, rekan korban hanya mengalami luka lecet. Menurut Suproyadi, saksi mata di tempat kejadian, peristiwa laka lantas terjadi sehabis salat zuhur. Ia mengatakan motor korban ditabrak oleh mobil truk Fuso. Suproyadi mengaku ia bersama warga setempat mengejar truk tersebut. Namun, truk itu tidak terkejar warga karena kemungkinan truknya masuk ke gang. Setelah itu, Suproyadi bersama dengan warga menutupi tempat kejadian dengan pasir dan daun pisang. Ia mengatakan pada insiden tabrak lari tersebut, pengendara motor yang menjadi korban melaju dari arah Metro menuju Bandar Lampung, sementara truk Fuso berada dari arah berlawanan. Sementara itu, Lurah Rejo Mulyo Tushandoro mengatakan, pihaknya sudah membawa korban menggunakan mobil pick-up menuju Rumah Sakit Airan Raya. Saat ini ia mengatakan pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Berita selanjutnya, Bupati Pesisir Barat monitoring peredaran obat berjenis sirup. Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal monitoring peredaran obat-obatan dalam bentuk kesediaan cair atau sirup pada Kamis 20 Oktober 2022. Monitoring dilakukan menyusul adanya surat edaran Menteri Kesehatan terkait larangan bagi apotek untuk menjual obat jenis sirup. Surat edaran Kemenkes tersebut bernomor SR 0105-3-3461-2022. Di dalam surat edaran itu, Kemenkes menginstruksikan tenaga kesehatan atau nakes pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup hingga dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Instruksi dikeluarkan Kemenkes sebagai kewaspadaan atas temuan penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia. Menurut Bupati Agus, monitoring penting dilakukan untuk memastikan obat jenis sirup yang dilarang tidak lagi beredar di pasaran di pesisir barat. Selain itu, memastikan obat jenis sirup tidak lagi dijual di semua apotek. Agus juga mengimbau minimarket di pesisir barat agar tidak menjual obat-obat sirup yang dilarang. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Barat Teddy Zatmiko mengatakan, sebagai upaya pencegahan pihaknya telah mengirimkan surat larangan kepada pihak terkait. Dijelaskannya penghentian pemberian resep dan penjualan obat cair itu dilakukan hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Sebab masih menunggu instruksi atau petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurutnya, obat cair penyebab gagal ginjal itu mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Maka dari itu, sebagai pencegahan, seluruh fasilitas kesehatan dan apotek diminta untuk tidak lagi menyediakan obat cair dan diganti jenis obat lainnya seperti tablet dan kapsul.
Sementara itu, karyawan apotik Soundra Krui Yunita Novilia membenarkan telah menerima surat edaran dari Dinas Kesehatan tersebut. Menurutnya, saat ini pihaknya telah menghentikan penjualan obat berjenis sirup. Amankan 54 ton pupuk ilegal. Polres Lampung Selatan amankan 2 pelaku pengoplos. Polres Lampung Selatan berhasil mengamankan 2 pelaku pengoplos pupuk ilegal di wilayah Lampung Selatan. Kedua pelaku pengoplosan pupuk ilegal yang diamankan yakni FR berusia 24 tahun, warga Teluk Pandan Pesawaran, dan AC berusia 44 tahun, warga Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal itu diketahui dari ungkap kasus yang dilakukan oleh Polres Lampung Selatan terhadap kasus pengoplosan pupuk ilegal di halaman Polres Lampung Selatan pada Kamis 20 Oktober 2022. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya pengoplosan pupuk ilegal di wilayah Lampung Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, Satreskrim Polres Lampung Selatan langsung bergerak mencari lokasi yang diduga jadi tempat pengoplosan pupuk ilegal. Edwin mengatakan pengembangan kasus membuahkan hasil, pihaknya mendapati lokasi tempat pengoplosan pupuk ilegal tersebut. Petugas mendapatkan lokasi pengoplosan pupuk ilegal di Desa Taman Agung dan Taji Malela, Kecamatan Kalianda, dan satu lokasi lagi berada di Tanjung Bintang. Edwin mengatakan di tempat tersebut pihaknya mendapati pelaku FR dan AC sedang melakukan pengoplosan pupuk ilegal. Cara pengoplosan dengan mencampur bahan kapur, garam, dan pewarna merah lalu diaduk serta digiling hingga halus. Ia mengatakan pupuk yang sudah dioplos dimasukkan ke dalam karung pupuk KCL merek Mahkota Vitilizer. Tempat pengoplosan di Desa Taman Agung dan Taji Malela serta di Tanjung Bintang hanya gudang pengepulان, sedangkan gudang besarnya berada di Lampung Tengah. Hasilnya, Polres Lampung Selatan mengamankan 54 ton pupuk ilegal. Menurutnya 45,5 ton pupuk ilegal diamankan di 3 wilayah di Lampung Selatan, yakni di Desa Taman Agung, Taji Malela, dan Tanjung Bintang. Sedangkan sisanya dari pabrik besar di daerah Gotong Royong, Gunung Suki, Lampung Tengah. Edwin mengatakan dengan penjualan pupuk ilegal tersebut keuntungannya mencapai miliaran rupiah. Berita selanjutnya, santri lupa matikan kompor, dapur Ponpes Madinatul Ilmi Pringsewu terbakar. Satu bangunan Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Pringsewu hangus terbakar pada Rabu 19 Oktober 2022 malam. Bangunan yang terbakar berada di Pekon Gancaran, Kecamatan Pagelaran Pringsewu, atau tepatnya di belakang kantor Samsat Pringsewu. Diketahui api membesar sekira pukul 18:16 waktu Indonesia Barat saat penghuni pondok sedang melaksanakan salat maghrib. Adapun bangunan yang dilahap si jago merah digunakan sebagai warung dan juga dapur umum. Selain itu, ruang santri putri juga ikut terbakar. Kepala Pelaksana BPBD Pringsewu Edi Sumber Pamungkas mengatakan kebakaran berhasil dipadamkan sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan BPBD Pringsewu menerjunkan 3 mobil pemadam kebakaran guna memadamkan api. Selain itu, pihaknya juga menurunkan 30 personil ke TKP. Ia menyebutkan api sangat besar sehingga pihaknya memerlukan waktu untuk memadamkan api. Sementara itu, Kapolsek Pagelaran Ibtu Hasbullah mengatakan jika kebakaran diakibatkan oleh kompor yang lupa dimatikan. Menurutnya, santri pergi salat maghrib dan lupa untuk mematikan kompor. Kemudian api membesar dan membakar seluruh bangunan saat santri sedang melaksanakan salat maghrib. Ia mengungkapkan api dengan cepat membesar lantaran di dalam bangunan terdapat benda yang mudah terbakar. Atas kebakaran tersebut, satu bangunan yang terdiri dari warung, dapur, dan ruang santri putri ludes dilalap si jago merah.
Berita selanjutnya, 56 rumah rusak terkena puting beliung di Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Hujan disertai angin kencang merusak 56 rumah di Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara pada Selasa 18 Oktober 2022 lalu sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bahkan dari 56 rumah yang rusak, 1 unit rumah roboh hingga rata oleh tanah. Rumah yang roboh tersebut yakni milik Supriyanto, warga desa Talangjali. Ia mengatakan saat kejadian kondisi hujan lebat dan disertai angin kencang. Saat itu Supriyanto akan keluar rumah untuk melihat kondisi rumahnya dan tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh dari belakang rumah dikarenakan atap rumahnya roboh. Ia pun teringat sang istri yang saat kejadian sedang berada di ruang tengah. Saat sang istri yang bernama Sumarti ingin keluar rumah, tembok rumahnya malah menghantam tubuhnya. Akibatnya sang istri harus dilarikan ke rumah sakit di Kota Bumi dikarenakan menderita luka di bagian pinggang akibat tulangnya tergeser. Selain itu, Supriyanto juga mengalami keseleo di bagian kaki akibat menyelamatkan anaknya. Hingga saat ini, istrinya masih dirawat di rumah sakit. Andriani, Camat Kota Bumi Utara, mengatakan di tempatnya ada beberapa rumah yang rusak terkena angin kencang. Perempuan berhijab ini merinci di Desa Saujaja, rumah yang rusak ringan ada 1 unit. Kemudian di Desa Talangjali, rumah rusak ringan 44 unit dan rusak berat 9 unit, sehingga totalnya mencapai 53 rumah. Selain itu, kerusakan juga terjadi di Desa Madukoro yang mengalami rusak berat 1 unit dan rusak ringan 1 unit. Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra beserta rombongan pada Kamis 20 Oktober 2022 memberikan bantuan berupa perlengkapan dapur, tempat tidur, dan sembako kepada warga yang menjadi korban bencana. Ardian mengatakan bantuan ini sebagai bentuk konkret kepedulian Pemkab Lampura terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Berita selanjutnya, Miria Supermarket gelar promo cuci gudang peralatan rumah tangga. Miria Supermarket yang ada di Jalan HRM Mangundi Projo, nomor 31 Kedamaian Bandar Lampung menghadirkan promo menarik. Pegawai Miria Supermarket Kiki Aktriana mengatakan, promo ini adalah promo cuci gudang peralatan rumah tangga. Promo ini berlangsung mulai tanggal 16 Oktober 2022 hingga persediaannya masih ada. Waktu berlangsungnya promo cuci gudang ini sejak Miria Supermarket buka pada pukul 9 pagi hingga tutup pada pukul 6 sore. Dalam promo cuci gudang ini, Miria Supermarket memberikan harga spesial, yakni 5 hingga 100 ribu rupiah untuk berbagai peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga ini lengkap, ada peralatan rumah tangga elektronik dan yang bukan elektronik, seperti blender, dispenser, fry pan, toples, sendok, garpu, jam dinding, dan masih banyak lainnya. Peralatan rumah tangga ini bukan peralatan rumah tangga yang rusak dan sudah jelek, dikarenakan masih baru sehingga awet dan kualitasnya pun dijamin bagus. Selain itu juga, menurut Kiki pada Kamis 20 Oktober 2022, yang dicuci gudang bukan peralatan rumah tangga zaman dulu atau jadul, namun merupakan model tahun 2021. Di cuci gudang ini juga ada perlengkapan untuk bekal anak sekolah, seperti tempat makan dan botol minum yang masih baru, kualitasnya bagus dan juga awet. Miria Supermarket adalah toko yang menjual peralatan rumah tangga lengkap, awet dan juga berkualitas. Selain itu, peralatan rumah tangga ini modelnya selalu kekinian dan khusus peralatan rumah tangga elektronik diberikan garansi khusus. Peralatan rumah tangga ini bisa dibeli langsung dan bisa dibeli melalui online di nomor WhatsApp 089632313682 atau di Instagram @mungilanugrahlaki.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.